Konten video ini paling dibenci oleh kebanyakan orang Islam Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Karena kebanyakan orang Islam Indonesia itu sudah beragama Islam sejak lahir. Sejak lahir mereka sudah beragama Islam. Mengapa? Karena kedua orang tuanya kebetulan sudah beragama Islam. Tetapi anehnya, Islam sejak kecil, sejak lahir. Tetapi sampai dewasa belum bisa sholat, belum bisa membaca Al-Quran dengan benar dan fasih. Apalagi kok bisa membaca kitab kuning gundul, apalagi memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Belum bisa apa-apa. Namun anehnya tenang-tenang saja, santai-santai saja. Setiap hari waktunya habis sia-sia, tidak jelas untuk apa saja. Kemudian tiba-tiba tua dan mati. Tiba-tiba tua dan mati. Nah, apakah merasa tidak rugi hidup seperti itu? Ketika sudah terlanjur mati, kira-kira bekal apa yang sudah disiapkan untuk dibawa? Sudah terlanjur mati, apakah bisa kembali ke dunia? Nggak bisa. Wong sudah terlanjur. Oleh sebab itulah, mari kita senantiasa eling dan waspada. Ingat dan waspada. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita misalnya belum bisa beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, maka minimal kita tidak menambah dosa-dosa. Nah, anehnya lagi, beramal ibadahnya sulit, tapi setiap hari hanya dosa-dosa yang ditumpuk setiap saat. Konten-konten pengajian sepi, kita lihat sajalah. Konten-konten pengajian di YouTube itu sepi, yang nonton paling puluhan, ratusan, nggak sampai jutaan. Tetapi konten-konten hot itu kan ramai, Masya Allah, Masya Allah. Kami lihat nih, ya banyak sekali umat Islam di Indonesia itu, kalau ada konten-konten yang bersifat pengajian, di subscribe-nya konten-konten pengajian. Tetapi nontonnya konten-konten hot. Nontonnya konten-konten politik, nontonnya konten-konten tentang hura-hura, tentang senang-senang yang maksiat. Tetapi anehnya umat Islam Indonesia ini sudah tenang-tenang saja, santai-santai saja, karena sudah merasa dapat tiket masuk surga. Surganya siapa ndak? Karena umat Islam kelak di yaumil qiyamah itu terbagi 3. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau bisa kita berusaha untuk masuk ke dalam golongan yang pertama, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima. Nah, kalau seluruh amal ibadahnya diterima dan seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah, lalu apanya ada yang dihisab? Nggak ada yang dihisab, nggak ada yang dihitung. Maka mereka inilah yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim sangat cepat, melebihi kilat. Kemudian golongan yang kedua, umat Islam di yaumil qiyamah, yadkhulunal jannata bihisabin walau kana yasiran. Yaitu orang Islam yang masuk surga tapi dihisab dulu. Dihisab dulu, dihitung dulu. Seluruh amal ibadahnya dihitung dan dosa-dosanya dihitung, ditimbang. Apakah dia ini masih banyak pahalanya ataukah banyak dosanya? Ditimbang, wah timbangannya berat. Timbangannya misalnya berat pahalanya yang langsung masuk surga. Tetapi kalau berat dosanya, naudzubillah tsumma naudzubillah, dia harus digodok dulu di neraka. Dia harus dihukum dulu di neraka. Setelah dosa-dosanya hilang, hangus, terbakar semua, baru dia bisa masuk surga. Setiap umat Islam memang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga semuanya. Semuanya, tapi terbagi menjadi 3. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan dihisab, ada yang masuk surga tetapi harus disiksa dulu di neraka. Ada yang disiksa 1 jam, ada yang disiksa 2 jam, ada yang disiksa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ingat bahwa ukuran 1 hari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Wa miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Nah, kalau manusia dihukum di akhirat, dihukum di neraka, kok misalnya 2 hari,
maka sama dengan 2000 tahun di dunia. 2000 tahun itu lama, ndak? Lama sekali. Lawang lahirnya Nabi Isa sampai sekarang dihitung sebagai tahun Masehi. Masihiyah, Isa al-Masih. Itu mulai dari lahirnya Nabi Isa bin Maryam sampai sekarang baru 2024. 2024, sekarang ini kan tahun 2024. Itu kalau hitungan hari di akhirat hanya 2 hari sekian detik. Masya Allah, Masya Allah. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, terutama saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat di Indonesia, kalau seandainya belum bisa mendatangi guru-guru untuk mengaji setiap hari, ya minimal konten-konten pengajian dinikmati, dipelajari, diulang-ulang, agar waktu kita barokah, umur kita barokah. Nah, kalau waktu kita tidak bisa kita hargai, kita akan menjadi orang yang paling rugi dan akan menyesal selama-lamanya. Ingat, banyak sekali surat-surat pendek di dalam Al-Quranul Karim yang sudah menasihati kepada kita. Contohnya surat Wal Asri. Demi masa, demi waktu. Waktu ini sangat penting sekali, sehingga manusia kelak di yaumil qiyamah akan diperhitungkan oleh Allah. Waktunya untuk apa saja? Apakah waktu kita hanya habis untuk cari uang, cari makanan, makan, minum, kerja, cari makan, minum, hiburan, hubungan badan, tidur, goyang-goyang dan seterusnya? Apakah waktu kita hanya habis untuk itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya seluruh manusia itu sungguh-sungguh di dalam kerugian, tetapi ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kemudian dalam surat yang lain, contoh surat At-Takatsur. At-Takatsur itu artinya adalah memperbanyak alasan. Memperbanyak alasan, memperbanyak urusan. Katsura yaktsuru katsran. Ini ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan, takatsara yatakatsaru takatsuran. Banyak alasan. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kepada kalian at-takatsur oleh banyak alasan, banyak urusan yang tidak jelas sehingga waktunya hilang, habis sia-sia. Hatta yurtumul maqabir, sehingga kalian tua dan mati, sehingga kalian masuk ke kuburan-kuburan. Kalau sudah terlanjur masuk ke kuburan, naudzubillah min dzalik, kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, jangan begitu. Kalian semua nanti akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu. Kalian nanti akan tahu setelah masuk kuburan. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Jangan begitu, jangan begitu. Kalau seandainya kalian itu mengetahui dengan ilmu keyakinan, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, terutama kaum muslimin wal muslimat yang ada di Nusantara, mari kita sadar, kita eling, kita waspada, kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Kita kurangilah konten-konten yang berbau maksiat. Kita perbanyak konten-konten yang pengajian. Sekali lagi, kalau seandainya kita tidak mampu mendatangi guru-guru secara langsung, ya minimal kita menambah ilmu pengetahuan melalui YouTube, melalui medsos. Konten-konten pengajian kita ramaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, hanya nunut nama saja di dalam agama Islam. Semoga nasihat ini manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.